Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pagi nyalam dapat batok. Kalau dengar bunyi jawaban salam, nampaknya ramai yang ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam mudah-mudahan masuk surga. Yang akan jawab salam mudah-mudahan masuk angin. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar semuanya sehat? Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Kepala Desa Dumun Perapakan. Yang mana kepala desanya? Oh, ternyata di samping nih. Kemudian BPD-nya, Pak Dusunnya, Pak RT-nya, Pak Dusun ada? Ada. Pak RT-nya ada? Ada. Alhamdulillah semuanya hadir. Mudah-mudahan Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkatnya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah berluaskan rezekinya, dan diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ibu-ibu yang di belakang protes, Pak Ustadz kami ngakutang dan didoakan. Asal ibu mengaminkan, maka turun malaikat, kabulkan doa ibu ini ya Allah, kau dapat yang sama dari yang kau doakan. Maka ketika kita mendoakan yang baik-baik kepada orang, doa itu akan kembali kepada kita juga. Makanya tak boleh dengki, harus doakan yang baik-baik. Ada tetangga kita beli motor baru, doakan mudah-mudahan beli motor baru juga. Ada tetangga sebelah berbini baru, doakan mudah-mudahan bertambah cintanya dengan bininya. Takut juga nak nyambutkan tempat yang baru gitu. Takut ibu-ibu demo. Soalnya itu nampaknya lebih ramai ibu-ibu dari bapak-bapaknya itu. APK di Dumun Perapakan 1 laki 2 istri. 1 berbanding 2 nampaknya. Nah ini. Memang saya ceramah di mana-mana, yang banyak hadir dengarkan ceramah saya itu ibu-ibu. Karena di mana-mana yang ngefans dengan saya ibu-ibu. Ibu-ibu tuh banyak ngefans dia dengan Pak Ustadz. Sampai-sampai lah kak saya ceramah ngajar Pak dia. Ngajak selfie. Yang ngajak selfie umurnya 60 tahun. Dah ngerenot, ngerindat, ngerintil, ngerisut. Ngajak berfoto Pak Ustadz, kata gagar tangannya Pak Ustadz, bisa ngajak selfie. Pokoknya saya boleh lah, tapi jauh-jauh sedikit. Di jauh-jauh sedikit. Betul Ustaz siap, cekrek. Lihat jahat. Ulang sekali lagi Pak Ustaz, cekrek. Masih jahat. Ulang sekali lagi cekrek. Masih jahat Pak Ustaz. Kata saya gerak 10 kali ulang mukemu yang jahat. Barang dah umur 60 tahun nak berfoto dengan yang 18 tahun. Kata HP Samsung umur saya 18 tahun, kata HP Samsung. Tapi dilihat KTP, saya lahir tanggal 5 Januari 1992. Berarti umur saya 29 tahun, insya Allah meninggal 2055. Ini rencana boleh kan? Keluarga aja ada rencananya. KB keluarga berencana boleh, 2 anak cukup katanya. Tapi saya tidak setuju 2 anak cukup. Saya lebih setuju 2 istri cukup.
Makin nanti kalau saya jadi presiden, nak saya buat dia Pak. KB 2 istri cukup. Pastilah bapak-bapak nyoblos saya semuanya. Nah, ibu-ibu dipoyaknya Kartosuari. Oleh karena itu saya malam hari ini merasa bahagia luar biasa. Ternyata yang hadir ramai, lengkap. Orang tua ada, kepala desa beserta aparatur pemerintahan desa ada, Pak Labai ada, biar kacing ada, biar muda ada, ibu-ibu ada. Satu yang sekan tuh, nakdare. Ada ke nakdare? Oh ada, tapi nampaknya lihat dari situ macam niuan semuanya. Mohon maaf dan bisa nak saya sebutkan satu persatu. Insya Allah walaupun nak saya sebutkan, saya doakan aja. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya di mana-mana ceramah harus membuat kesepakatan MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Saya akan balik makan tadi lancar bahasa Inggris saya. Coba menceramah dan anak balik makan. Api-api saya ceramah. Karena saya suka ceramah di suatu kampung dan anak balik makan. Di mana tempatnya Pak Ustadz? Tidak boleh diceritakan kalau nyimpan kampung kawan. Nah, tapi di Dumut Perapakan saya anak balik makan. Alhamdulillah. Makasih yang udah balik makan. Ini malam apa ini? Malam Kamis. Insya Allah kita sepakati aja ceramahnya 1 jam. Tadi mulai jam 8 lewat 5 menit. Insya Allah kalak lakak jam 9 lewat 5 menit. Masjid itu saya lihat belum ada jamnya, karena baru, masih bersegel. Jadi masjid baru saya. Inilah pertama kali ya sholat di sini di masjid ini yang baru. Alhamdulillah, anggap aja itu peresmian masjid. Jadi sekaligus memperingati Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu udah tahu belum apa itu Isra, apa itu Mi'raj? Ada yang tahu? Coba tunjuk. Yang tahu hadiahnya umroh, jika mampu. Isra menurut bahasa artinya berjalan di waktu malam. Sampai aja yang berjalan di waktu malam berarti dia lagi Isra. Pala kampung malam-malam berjalan nyuruh kata, berarti dia lagi apa? Isra, bukan nyuruh kata. Isra. Kemudian Mi'raj. Mi'raj artinya naik ke atas. Sampai aja yang naik berarti dia agit Mi'raj. Bapak nanti balik ke rumah ngomong dengan bini, "Di abang ngasih nak Mi'raj." "Oke bang, I'm coming." Datang dia. Artinya Mi'raj itu naik. Anak-anak naik ke batang jambu, itu pun juga dia Mi'raj secara bahasa. Tapi secara istilah Isra Mi'raj itu adalah berjalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu malam dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina, naik ke langit ke-7 sampai Aras, lewat Sidratul Muntaha Mustawa, balik lagi ke dunia di Makkah. Waktunya lebih kurang 8 jam. Bentar atau lama? Dari dunia ke Palestina, naik ke langit, balik lagi ke dunia 8 jam. Bentar ke lama? Dari Sambas ke Pontianak berapa jam? 6 jam. Baru nak Sambas Pontianak pakai oto, tapi lagi berjalan. Masuk akal nggak Isra Mi'raj ya? Berarti boleh jadi Isra Mi'raj itu tidak benar. Coba yang ragu dengan Isra Mi'raj tunjuk tangan. Ada? Jadi Bapak Ibu percaya dengan Isra Mi'raj? Percaya? Dan masuk akal ya?
Dari dunia ke langit balik lagi ke dunia cuma 8 jam. Sedangkan dari Sambas ke Pontianak 6 jam, balik lagi ke situ 12 jam. Apa lagi sampai ke langit? Nehi, kata Sahrukan. Nggak mungkin ini. Ya menurut akal kita. Tapi kan akal bisa juga jawabnya. Gitu. Saya karena undang ceramah ke Kecamatan Ledo, Bengkayang. Dari Sambas ke Bengkayang Ledo, Kecamatan Ledo 1 jam. Ceramahnya jam 8, berangkat saya jam 7, nyampai ke Ledo jam 8. Ceramah 1 jam, jam 9. Balik lagi ke Sambas, nyampai jam 10, 2 jam, 3 jam perjalanan. Tadi sebelum saya berangkat, saya ambil baju. Di baju saya ada samut. Masuk ke kocekan saya samut. Pagilah ke Ledo. Balik lagi ke rumah, saya gantung baju saya, keluar lagi samutnya. Lalu dia jumpa dengan kawannya. Dari mana kau bro? Aku dari Ledo guys. Kid zaman now. Dari Ledo kata dia. Tadi kau berangkat jam berapa? Jam 7. Itu udah jam berapa? Jam 10. 7, 8, 9, 10. 3 jam nak engkau ke sini? Nggak mungkin. Kata samut, mun aku berjalan seorang memang tidak mungkin, tapi aku numpang di bajunya Ustadz Atoli. Dia pakai oto ras KB 1613 PC. 3 jam naam. Oh patutlah cepat kau datang ke situ, barang jak numpang. Jadi Nabi Muhammad bukan berjalan seorang, tapi numpang. Dia diperjalankan di sebuah kendaraan yang bernama buruk. Apa namanya? Buruk, bukan buruk. Kalau kita olok di rumah orang tua kita yang di mari, ada gambar di rumahnya, kuda bersayap, palaknya perempuan, ada ekoknya. Suah kami lihatnya ya? Bapak suah? Suah. Mun masih ada yang nyimpan foto ia di rumah, koyak. Ia penghinaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada buruk seperti ini. Cukup diyakini pakai iman bahwa Nabi Muhammad pakai buruk, tak perlu digambar. Ia buatan Yahudi sebenarnya. Setuju dikoyak fotonya? Tidak setuju kalau saya koyak. Berpadam dulu. Mendedaan mau berdosa nanti dengan Nabi Muhammad. Jadi Isra dan Mi'raj ini masuk akal. Nabi Muhammad pakai kendaraan burak kecepatannya macam nak cahaya. Suah hidupkan sentar. Sentar itu bak sekali kita pakai itu 30 km per detik. 30 km per detik cahaya. Apa aja kalau kita pakai makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cepatnya luar biasa, 8 jam bisa balik lagi ke dunia itu. Nah, jadi kita percaya sekarang dengan Isra Mi'raj, percaya tak? Kurang 7 yang jawab. Percaya dengan Isra Mi'raj? Buah duku, buah kedondong, begitu dong. Intinya apa Isra Mi'raj? Dapat perintah sholat sehari semalam 5 waktu. Kalau pelak kampung malam itu ngomong, misalkan dia nelpon Pak Dusun, Assalamualaikum Pak Dusun, Waalaikumsalam. Aku minta maaf inyan malam kalau ndak bisa hadir. Ngapa dek Bung? Ada acara di Pontianak yang ndak bisa diwakilkan. Jadi aku ndak bisa hadir karena ada acara yang ndak bisa diwakilkan. Kira-kira acara di Pontianak pun penting atau ndak penting? Saya ulang sekali lagi. Memang kalau udah malam tuh payah konsentrasi. Kalau pelak kampung ngatakan aku tidak bisa hadir karena ada acara di Pontianak yang tidak bisa diwakilkan, kira-kira acaranya penting atau tidak penting? Penting. Tidak bisa diwakilkan. Nah, sholat gitu juga. Soal puasa turun ayatnya, soal pagi haji turun ayatnya, soal zakat turun ayatnya, tapi soal sholat dan turun ayatnya. Muhammad kau naik langsung, itu dan boleh pakai wakilkan. Berarti sholat itu penting. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, sholat itu penting atau yang penting itu sholat?
Ulang sekali lagi. Pokoknya mudahan kompak, saya ulang sekali lagi. Sholat ia penting atau yang penting ia sholat? Sholat ia penting. Tapi ada tidak di antara bapak ibu yang suka meninggalkan sholat? Ada ibu. Berarti dia tidak menganggap sholat yang penting, tapi dia menganggap yang penting ia sholat. Masih banyak di antara kita itu menganggap yang penting ia sholat, yang penting ia sembahyang. Buktinya sembahyang asar jam 5:30. Ia wudhu untuk asar, ia juga wudhu untuk maghrib. Nganggap remeh sembahyang, tidak penting. Yang penting ia sembahyang. Kau tak suka sembahyang 5 waktu berjamaah di masjid. Wah, aku sembahyang Jumat seminggu sekali kan, yang penting kan sembahyang. Iya pak, ajaran setan saya turuti. Banyak masih kita yang nganggap yang pentingnya sembahyang. Buktinya sembahyang masih asal-asal bajunya. Sembahyang 5 waktu di masjid pakai baju partai boleh. Sembahyang maghrib baju partai, sembahyang isya masih baju iye, sembahyang zuhur tidak diganti, sembahyang zuhur dibalikannya nak bajunya. Di dukun berapa kan ada dia? Sian, alhamdulillah. Usah nak pakai baju partai bapak-bapak sembahyang, ia bisa mengganggu kehusukan orang sholat. Allahu Akbar. Orang lihat coblos nomor. Coblos nomor. Apa adik yang dipakai bajunya ya yang kalah, senyum-senyum kan di belakang. Kalah. Wah. Usah juga nak pakai baju yang tulisannya itu mengganggu kehusukan orang. Ada orang pernah saya temukan sholat Jumat pakai baju kaos oblong, khotib udah naik, dia sholat sunat di depan khotib. Bajunya bertulisan, emang masalah buat lo? Astagfirullahalazim. Kalau udah terlambat bertulisan lagi baju, usah nak di depan khotib. Nabi sikit di sinun ngewe ngaliki. Jangan sampai kita nganggap remeh sholat. Jangan ngatakan yang penting ya sholat, tapi katakanlah sholat ya penting. Kalau kita dah menganggap sholat yang penting, insya Allah sholat kita dah ada salah-salah. Dan mau kita sholat dan tepat waktu, kita tepat waktu sholatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya malam hari itu diminta ceramah di masjid yang baru ini. Sebenarnya saya kalau nak ceramah tentang pentingnya sholat berjamaah, mewazir rasanya. Kenapa? Kurangnya dapat mau sampai keluar, coba lihat sampai berdiri-diri. Kasihan yang berdiri ya, insya Allah pahalanya 5 kali lipat. Yang kalau nak dapat 5 kali lipat, hadirilah semuanya. Jangan ngantuk yang diri ya, yang duduk tuh yang ngantuk. Kalau saya ceramah berapi-api, dia di bawah baik-baik. Keluar dari samping. Innama, ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya innama itu artinya hanya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Innama itu artinya hanya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Hanya dengan jadi maka terjadi. Innamal a'malu binniyat. Hanya dengan niat baru jadi amal. Innama hanya. Jadi innama itu artinya hanya. Itu boleh dipakai oleh Pak Haji yang biasanya ngantar sirih pinang. Oh, wahai calon pengantin perempuan, innama. Apa inama ya Pak Haji? Pokoknya inama lah. Kata Pak Ustadz inama itu maksudnya hanya dia. Cuma kau yang dicintai lah dia. Cuma dia tidak tahu bahasa Arabnya. Jadi ngikut-ngikut aja inama.
Innama itu artinya hanya yang beriman kepada Allah yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Jadi kalau betul bapak, ibu, saudara-saudara beriman kepada Allah, makmurkanlah rumah Allah ini, masjid. Gimana caranya Pak Ustaz? Ada dua. Pertama, cara memakmurkan rumah Allah, bangun masjid. Ini masjidnya udah terbangun jadi megah luar biasa, tehelnya mantap, kemudian lampunya ajib luar biasa. Saya kalau beberapa waktu lalu ceramah di sebuah masjid, lantainya aja belum betehel Pak, lantainya aja belum betehel, itu alhamdulillah sampai manjat tehelnya, luar biasa ini. Bangun masjid. Kalau bangun masjid itu harus pakai materi Pak Ustadz. Bagi yang punya duit silakan nyumbang pembangunan masjid, walaupun nyumbangnya tidak harus duit, tidak harus. Bapak yang punya duit silakan nyumbang pakai duit. Pak Ustadz, aku nak nyumbang pakai duit, nak makan sehari-hari pun lalah. Tapi aku bisa nukang Pak Ustadz. Nukang, nyumbang nukang, bisa nak dibayar. Pak Ustadz, aku nukang pun tak bisa. Kau bisanya apa? Aku bisa berdoa anaknya. Doakan aja lah kata Pak Labai kami untuk mudah-mudahan sehat, lancar rezeki, cepat langkah masjid. Doakan, Allah Pak Labai doakan. Datang lagi kawan seorang, Pak Labai aku berdoa, aku tak tahu. Jadi gimana boy? Diam aja kau, diam. Diam aja dah nolonge. Dia orang kadang-kadang udah ada nyumbang, nukang daan tahu, berdoa daan bisa, tapi protes toleh. Di dukun berapa kan ada kurang nih? Mantap ini di dukun berapa? Ini. Ada orang gaya pembangunan masjid semuanya orang disalahkannya, itu tehelnya salah gitu, kita masangnya mimbarnya ya salah, lantainya ya dan gaya salah, lampunya sana gaya salah. Salah semuanya Pak, salah. Yang betul gimana? Yang betul aku tidak tahu, pokoknya kita salah. Antuk kan mak kayak gitu yang balanya. Tahu nyalahkan aja dia. Kalau nak nyalahkan orang, berilah solusi, beri solusi. Nah, tapi tentu ketika kita nak nyumbang pembangunan masjid ini, sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Misalnya dibangsakan, apalagi sampai berutang-utang, tak boleh. Sampai berutang untuk pembangunan masjid, jangan. Tapi kalau yakin bisa bayarnya silakan juga, tak masalah. Sampai dengan orang berutang nak bagi haji boleh, asal yakin bisa dibayar. Yang tak boleh berutang ya, pinjam duit Pak, berapa? 10 juta. Untuk apa? Untuk nyumbang masjid. Gimana kalau kau bayarnya? Kuserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh ya. Lalu Allah disuruh bayarnya. Pak, itu kalau tanahku laku 40 juta, 10 juta aku bayar utangnya ke kau. Mantap, boleh berutang ya. Tapi pun kuserahkan utangku pada Allah Subhanahu wa taala. Keren. Nah, nyumbangnya sesuaikan dengan kemampuan kita Pak. Seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kan pernah melakukan penggalangan dana untuk jihad. Dikumpulkannya lah semuanya binatang untuk nyumbang. Karena Nabi Sulaiman dia bisa ngomong dengan seluruh binatang. Gajah, unta, samud, semuanya binatang dikumpulkannya untuk nyumbang. Para hewan sekalian, hari ini kita akan melakukan penggalangan dana. Silakan kalian nyumbang. Datanglah gajah. Gajah nolok pertama datang. Datang gajah. Gajah nyumbang sapi. Datang sapi. Sapi nyumbang kambing. Datang kambing. Kambing nyumbang ayam. Datang ayam. Ayam nyumbang burung. Datang burung. Burung nyumbang balang. Datang balang. Balang nyumbang samud. Gajah melihat balang nyumbang samud, ketawa dia, dioloknya samud. Kiki. Samud, balang, kacik inyan sumbanganmu samud. Coba lihat aku yo, kata gajah, nyumbang sapi. Nabi Sulaiman melihat gajah ngolok samud, ngolok
balang ketawa Nabi Sulaiman. Sahna gaya jah. Dengan gajah kan dia ngomong. Sahna gaya jah. Al hadiyatu biqadril muhdi. Orang itu nyumbang sesuai kemampuannya. Kau gajah besar, sumbanganmu pun besar, pantas. Balang kacik, sumbangannya pun kacik, pantas. Yang tidak pantas kau gajah nyumbang samut. Ini Pak, kita di kampung-kampung sekarang banyak orang gajah tapi nyumbang samut. Rumahnya bagus, motonya ada, motornya sejumlah keluarganya. Datang pengurus masjid minta sumbangan 2.000. Iya namanya gajah nyumbang samut. Tapi di Dumun Perapakan saya tidak percaya, tidak yakin saya. Mungkin lah model orangnya, tidak mungkin jadi masjid sebagus itu, betul? Mantap. Kita yang nak bangun masjid datang studi banding kita ke Dumun Perapakan. Gitu yo cari orang bangun masjid 2 tahun lebih sedikit lakak pembangunan masjid, betul? Biar salah betul aja. Untuk nyukekan hati saya. Biar cepat lakak ceramahnya. Jam berapa dah? Habis ke waktunya. Selamat. Setengah jam lagi. Jadi nyumbanglah untuk pembangunan masjid ini luar biasa. Maka kalau isuk lusa bapak ibu mati, ini ibu-ibu yang di belakang nanti mati tak? Mati. Isuk mau? Ibu-ibu sebenarnya nanti akan mati, bapak-bapak akan sebenarnya akan mati. Ini sebenarnya coba lihat nih. Nanti untuk mati sebenarnya. Saya lihat ada yang tidak lama lagi tuh. Ada nampak-nampak yang tidak lama lagi sih. Yang mana Pak Ustaz? Saya nak sabutkan. Kalau terkajut dia, stroke dia baliknya. Kita ini sebenarnya akan mati. Kalau esok lusa kita mati, nah ada yang bisa kita bawa menghadap Allah kecuali hanya amal-amal kita. Kau yang pernah sholat, kau yang suah ngaji, kau yang suah hadir dengarkan ceramah, kau yang suah hadir silaturahmi, itulah yang akan kau bawa menghadap Allah. Yang pernah kau sumbangkan ke masjid, ialah yang akan kau bawa kepada Allah. Nah cuman sekarang di kampung-kampung saya masih banyak menemukan orang bangun masjid sama dengan molah hatung orang mati. Molah hatung orang mati, coba lah mun ada orang mati Pak, biar tak kena saruk datang dia. Yang namanya bangun masjid itu biar tak suah semah yang mau molahnya. Betul? Betul lah. Sama dengan molah hatung orang mati, mudahan orang mati dan parang disaruk rate mau datang. Aku ngesek papan, aku ngatam papan, aku maku papan. Dah jadi atumnya, suruhlah dia masuk. Dia tak mau deh. Dia boleh buat dah mati. Nah orang bangun masjid sekarang banyak model gaya. Sama dengan molah hatung orang mati. Aku nyumbang samin, aku nyumbang papan, aku nyumbang pasir, aku nyumbang batu. Dah jadi masjidnya, ajaklah dia ke masjid. Dah ke masjid, melimpah. Melimpah. Ia namanya molah hatung orang mati. Mudah-mudahan di Dumun Perapakan akan terjadi seperti ini. Amin. Dari bunyi aminnya kan yakin apa? Hadirlah, makmurkan masjid Allah ini dengan cara dibangun masjid. Sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Kata Nabi nanti di akhirat nanti Pak, ada yang dah suah ke akhirat? Belum? Ada yang suah katanya tadi, bentar. Mati bangkit ya. Di akhirat nanti Pak dibangkitkan kita semuanya, matahari di atas kepala kita, matahari di atas kepala kita. Sekarang aja kita di dunia, jarak matahari dengan dunia 150 juta kilometer. Munda percaya ukur seorang. Bawa meteran ke matahari, ampun ke situ. 150 juta kilometer sekarang dah panasnya bukan lagi.
Tapi nanti di akhirat, di atas kepala kita sedang waknanya matahari, panasnya luar biasa. Tapi kata Nabi, ada 7 golongan manusia yang langsung Allah beri payung, Allah lindungi, dia sajuk, dia ada kepanasan, dia tenang, dia bahagia. Siapa ya? Di antaranya adalah tasaddaqu bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminuh. Mereka yang suka bersedekah, mereka yang suka bersedekah, nyumbang bantu orang, makin nanti ada payungnya di akhirat. Tapi tergantung sumbangannya. Mun sumbangannya 10 juta Pak Ustaz, 10 juta sumbangannya, nanti payungnya macam nak nyeratak sabuk, sajuk di bawah nyeratak sabuk ya tengah hari. Cobalah nak percaya isuk di sini. 10 juta sajuk macam payungnya itu macam jambatan sabuk. Pak Ustaz, aku udah 10 juta, aku cuma 1 juta. Triplek. Payungnya triplek. Aku udah 1 juta, aku 100.000 kertas koran. Aku 2.000 Pak Ustaz, plastik kresek. Jadi nanti kalau bapak bangkit di akhirat melihat orang ada payungnya plastik kresek, itulah dia yang 2.000 dulu. Makin besar bapak ibu nyumbang, makin tebal payungnya di akhirat nanti. Amin. Jadi usah nak ragu-ragu nyumbang untuk pembangunan masjid. Untuk masjid ajak ke Pak Ustaz. Ya bisa aja untuk masjid, tapi juga untuk yang lain. Masjidnya udah jadi sekarang, tapi kata Nabi, la yu'minu ahadukum, kamu belum dikatakan beriman hatta yuhibba li nafsi kama yuhibba li akhi. La yu'minu ahadukum, kamu belum dikatakan beriman sampai kau mencintai saudaramu sendiri sebagaimana kau cinta dengan dirimu sendiri. Kalau bapak ibu dah rajin sholat, terbangun ke masjid, haji umrah dah bolak-balik, tapi tetangga sebelah masih merintih kelaparan, kekurangan makan, maka kata Nabi, kau belum beriman masih. Masih banyak saudara-saudara kita di tempat lain, mungkin di Dungun Perapakan si an orang yang mati kelaparan, si an orang yang busung lapar, karena di kampung kita masih sangat ada orang peduli. Di Samas nih, saya masih belum ada dengar berita ada orang mati kelaparan si an masih. Karena bagaimanapun kita tetap peduli dengan orang yang kelaparan. Itulah bukti orang yang beriman. Nah, pada kesempatan ini di acara kita ini ada hadir kawan-kawan kita dari Paskas. Dah suka dengar Paskas? Pasukan Amal Soleh. Coba berdiri yang dari Paskas. Silakan. Ini ada bajunya Paskas, Pasukan Amal Soleh. Mereka ini bertugas mengumpulkan beras untuk diberikan ke anak yatim, fakir miskin, orang-orang tua yang tidak ada lagi mampu kerja, dikumpulkan. Sekarang kabarnya berapa ton sudah berasnya terkumpul? 5 ton sudah terkumpul beras dan akan disalurkan. Maka bagi bapak ibu yang ingin membantu saudara-saudaranya di tempat lain, anak yatim yang ada beras di rumahnya, tidak perlu banyak, yang penting ikhlas. Dan yang lebih penting lagi, banyak ikhlas. Nah itu yang penting. Daripada sedikit dengan ikhlas, bagus tak banyak ikhlas. Kita dengarkan program dari Paskas ini 5 waktu bang, 5 menit bang, silakan sampaikan di situ. Program Paskas. Kita dengarkan kalau bapak ibu. Ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzil. Amma ba'd. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, perkenalkan nama saya Ikhlas, saya salah satu dari anggota Paskas. Jadi Paskasnya terlahir dari Masjid 2, namanya Masjid Kapal Munzalan. Masjid Kapal Munzalan dia berada di Pontianak. Jadi Masjid Kapal Munzalan dia punya program namanya Gerakan Infak Beras Sambas. Apa situ ada yang sudah dengar ya? Udah ada? Atau udah ada yang udah jadi orang tua asuh dari Gerakan Infak Beras Sambas? Belum ada. Alhamdulillah pada hari itu
saya akan izinkan untuk menyampaikan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, untuk mengajak semuanya warga Dusun Perapakan dan seluruh warga Kabupaten Sambas untuk membantu memuliakan santri penghafal Quran. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kami itu berada di Sambas dan baru berdiri 2 tahun. Jadi kami berjalan selama 2 tahun, setiap bulannya menyalurkan beras ke pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Sambas. Kami baru mencapai 5 ton dan kami butuhkan masih 5 ton. Bagaimana ikut programnya? Ikut programnya adalah dengan menginfakkan sedikit hartanya dengan 25.000 per bulan atau 1.000 per hari. Berapa ribu, Bapak? 25.000, 1.000 per barat ke? Alhamdulillah, semoga tidak barat. Jadi kami punya program 25.000 per bulan atau 1.000 per hari yang bisa disampaikan ke lewat kami ataupun di lewat transfer. Jadi kami ada punya 2 rekening yang bisa ditransfer. Nah, kemudian kalaupun memang ada niat nanti itu ke depannya, silakan aja sampaikan. Insya Allah kami siap menjemput impaknya di situ. Jadi gaya, kalau nih tahu lagi media sosial kami, lihat aja di Facebook Impak Beras Sambas. Nah, coba cari nanti Impak Beras Sambas. Kemudian Instagram kami Impak Beras Sambas juga. Silakan lihat aktivitas kami Bapak Ibu. Jadi kami itu udah berjalan 2 tahun, setiap bulannya menyantarkan beras untuk pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Sambas tuh. 17 pondok yang ada di Sambas serta guru ngaji di setiap kecamatan. Salah satu kecamatan Tabas ada. Itu mohon doanya Bapak Ibu semuanya, kami belum mencapai target yang kami harapkan, maka dari perlu doanya Bapak-bapak semuanya. Jadi mungkin lewat doa wasilah Bapak Ibu semuanya, kami bisa menyantuni anak yatim, penghafal Quran serta guru ngaji yang ada di Kabupaten Sambas tuh. Jadi setiap bulan kami bisa berikan beras terbaik dan untuk orang baik. Jadi tadi berapa Ibu? Impaknya 25.000 atau 1.000 per hari. Semoga kita bisa bersama-sama ibu-ibu, karena kita yang butuh, kita yang perlu. Kita perlu doa-doa yatim penghafal Quran ya. Jadi karena lewat wasilah doa-doa ya lah kita bisa sama-sama mungkin satu surga bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Jadi semoga kita semua itu diistiqomahkan di jalan Allah, dan kita bisa sama-sama ibu-ibu mohon doanya untuk kami semuanya. Semoga istiqomah juga, karena mungkin wasilah doa ibu lah bisa kami di situ. Mungkin diajak dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, terima kasih. Jadi temanya adalah gerakan infak beras. Yang punya beras silakan diinfakkan. Kalau tidak mau nak ngantarkannya, minta jemput aja ke abang-abang ini. Nama abangnya Nur Ikhlas. Nah, itu nanti minta kontaknya dengan beliau. APBD-nya infak dengan sedekah. APBD-nya infak dengan sedekah. Infak, kalau di masjid ini ada kotak sedekah atau kotak infak tulisannya. Kotak infak, bukan kotak sedekah. Jadi APBD-nya infak dengan sedekah. Infak itu harus materi, beras yang nampak. Tapi kalau sedekah tidak harus duit. Kalau infak harus duit, harus beras, harus barang. Itu infak. Tapi sedekah tidak harus barang. Contohnya senyum. Tabassumika bi akhika sedekah. Senyummu dengan saudaramu itu adalah sedekah. Makanya orang yang tidak bawa duit melihat di kotak lewat, senyum aja dia. Tapi kotak senyum, kotak lewat, sedekah Pak. Tapi kalau infak dia harus bentuknya materi. Nah, itulah dia Bapak Ibu. Sekarang masjidnya udah terbangun. Inilah orang-orang yang beriman kepada Allah, makmurkan masjid Allah, bangun masjid. Nah, yang kedua, setelah masjidnya jadi, jangan lupa sholat 5 waktu. Apa aja ya sholat 5 waktu? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh.
5 waktu itu tidak boleh bapak ibu tinggalkan. Apa kata Nabi? Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Kalau udah kafir, gugur 4 kewajiban fardu kifayah. Yang Pak Labai mana Pak Labai situ? Mana Pak Labai? Oh ke WC, nyakak balik. Tak balik serate baik. Kalau orang yang meninggalkan sholat Pak dalam hukum Islam, dia statusnya kafir, gugur 4 kewajiban fardu kifayah. Usah nak dimandikan, usah nak dikafankan, usah nak disolatkan, usah nak dimakamkan di pemakaman muslim. Jadi gimana Pak Ustaz? Tabakan aja ke laut. Tapi Pak Labai di kampung kita baik, biar orang dan suasana yang tatap di sembahyangkannya. Walaupun dolok waktu hidup suka nak ngelok Pak Labai ke masjid, tatap di sembahyangkannya. Ini anak muda ada tidak suka ke masjid, tapi Pak Labai yang ke masjid malah dioloknya. Kemana baik? Ke masjid. Titip salam dengan Allah baik. Tahu-tahu ada pengumuman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Ahmad. Ada kiamat situ. Mohon maaf kesamaan nama tidak ada unsur kesengajaan. Saya ceramah di mana-mana ada toleh Ahmad. Ceramah saya ke Pontianak ada Ahmad. Ceramah di Mempawah ada Ahmad. Ceramah di Jawa ada Ahmad. Ceramah di Seret Ayon ada Ahmad. Sampai-sampai saya ceramah di Penyari ramai Ahmad. Ahmad pun banyak juga di Penyari. Nah, jadi mohon maaf nih Sabi namanya. Sabi meninggalnya aja Pak Labai. Ahmad ya Pak. Yang asal semayangnya ke dia. Gimana jadi Pak? Yang malah kalau aku ya. Gimana baik? Semayangkan kau usah. Semayangkan kata Pak Labai. Kalau aku yang imamkan bawa aja ke masjid. Usolli ala selama itu dia tidak suah ke masjid, tidak suah semayang di belakang imam, tapi sekali semayang langsung di depan imam. Anak semayangkan. Usolli ala hadzal maiti arba'at takbiratin fardu kifayatin adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Fatihah, Allahu akbar. Sholawat, Allahu akbar. Doa 1, Allahu akbar. Doa 2, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baik, angge ye kau bayangkannya diskon. Upah dak ada sembahyang ge aja lah. Doakan. Allahumma ighfir lahu sampai belinang-linang nikmatnya Pak Allah. Allahumma ighfir. Warhamhu. Baik, ngapain kau tak sadihinyan baik. Pokoknya aku sadih. Ngapain tak sadih? Utangku belum dibayarnya. Bapak-bapak, jangan sampai tinggalkan sholat 5 waktu ya. Dosanya pasarnya luar biasa. Taruhannya neraka. Banyak nih di antara kita kalau nyuri sandal orang takutnya bukan lagi. Kalau nak ngacau bini orang takutnya bukan lagi. Tapi dia daan semayang, dia merasa daan berdosa sama sekali. Betul? Salah Pak Ustaz. Ada orang sehari semalam bahkan di daan semayang tuh zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dia daan merasa berdosa sama sekali. Padahal sekali aja meninggalkan sholat karena siksa sehari di neraka. Tapi sehari di neraka sama dengan 1000 tahun hitungan dunia. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun hitungan dunia. Nah ini Pak, dia sholatlah 5 waktu. Pak Ustadz, kata bapak-bapak, sebenarnya aku tuh mau sembahyang. Lalu ngapain tak sembahyang? Aku dah tahu bacaannya Pak Ustadz. Dah tahu lalu bacaan sembahyang, dah tahu lalu. Gitu caranya. Bagi yang dah tahu lalu bacaan sembahyang, datang ajak ke masjid, ikuti seluruh gerakan imam dari takbir sampai salam, sah sholatmu. Tapi usah nak seumur hidup gaya. Sambil ngapal
beli buku perukunan di pasar ya. Kalau yang sekilan yang agak kacik harganya 7.000. Kalau yang agak besar 10.000. Perukunan sholat lengkap ya 10.000 naknya. Mahal ke murah 10.000? Murah. Asa nak masuk surga 10.000 pun tak mau. WC umum aja sekarang dah 5.000. Kancing 2.000, berak 3.000. Pas kita berak dimintanya 5.000. Nah, petang 5.000 tulisannya 3.000. Kau berak pasti kancing. Mana ya ajak dia kan? Belilah perukunan sambil ngapal. Ngikut ajak dolok sembahyang. Oh boleh ngikut Pak Ustaz, boleh. Imam takbir, takbir juga. Imam rukuk juga. Imam sujud juga. Imam kantut. Sana kantut juga. Pokoknya kata Pak Ustaz ikuti aja semuanya imam kantut. Aku lebih nyaring. Batal kalau kantut sikit atau banyak batal. Makin ikut aja dolok sambil ngapal. Kalau diolok orang aku dah tahu apa, dah tahu bacaannya. Siapa yang tahu? Kok kita jadi makmum? Makmum kan dah nyaring bacaannya. Garap-garap kan aja mulut. Allahu Akbar. Gerak-gerakan jari, gerak-gerakanlah juga orang sambil ngapal. Lama-lama nanti kan hafal sambil ngapal di rumah nun. Jadi gitu dia Pak. Oh jadi boleh Pak Ustaz, dia boleh datang ajak ke masjid. Ustaz nak takut ke masjid. Sekarang banyak orang takut ke masjid. Buktinya duduknya di luar. Iya takut ke masjid nanti. Lanjut Pak Ustaz, itu udah panoh kata dia. Kami dah masuk. Yang di luar insya Allah di akhirat nanti nyampe ke surga tapi di teres surga. Nah jadilah daripada nanti masuk neraka. Pak Ustaz sebenarnya aku mau tuh sholat, mau aku semayang. Kenapa kau dah semayang? Aku dah tahu niatnya Pak Ustaz. Aku dah hafal usolinya. Semayang dah harus pakai usoli. Nggak ada di buku perukunan yang mewajibkan usoli. Usoli dah wajib. Yang wajib tuh niat. Biar pakai bahasa dukun perapakan sah niatnya, tapi dalam hati. Ya Allah itu aku sembahyang maghrib 3 rakaat tandanya. Allah Akbar. Isuk sembahyang maghrib lagi. Ya Allah niatnya masih sami macam nak semari. Allahu Akbar. Sah ya. Kaya ikuti gerakan imam seluruhnya, sah sholatnya daripada kau tinggalkan sholat. Nah, tapi orang daan pagi ke masjid tuh bukan semata-mata karena dia daan mau ke masjid. Kadang-kadang juga gara-gara pengurus masjid. Orang daan mau ke masjid itu Pak bukan gara-gara dirinya, tapi gara-gara pengurus masjid juga. Kau ngapain daan mau sembahyang berjamaah ke masjid? Malas aku nak sembahyang jamaah ke masjid Pak Ustaz. Tapi deh mani do imamnya baca ayat banyak kebatuknya dari ayatnya. Dah tahu tuh umur 80 tahun mantang-mantang Pak Haji dah mau tak gantikan. Padahal bacaannya lintang pungkang. Mun dia terlambat pagi sembahyang berjamaah orang dah imam balik lagi dia. Orang dah jadi imam. Mani aku nak ke masjid imamnya lebih banyak batuknya daripada baca ayat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mani aku nak ke masjid kata dia. Ini imam-imam yang harus dikudeta. Diturunkan kudeta berdarah harusnya. Nih kalau di masjid Pak sebenarnya kalau ada pihak-pihak muda banyak hafalannya, bagus bacaannya, itu lebih utama. Dia imam tapi kan dia belum nikah Pak Ustaz. Kata siapa imam ya harus nikah. Kata siapa? Tunjukkan dasarnya apa? Nah harus dia memang belum nikah Pak, tapi hafal Quran, bacaannya fasih, di kepalanya 30 juz. Kau udah 33 kali nikah.
Qul huwallahu pun tak hafal. Ini anak-anak muda nih Pak, suruh dia imam. Tapi tetap harus dites dulu bacaannya. Betul kau hafal Quran? Betul. Coba tes bacaannya dites. Namimu siapa? Namiku Anas Pak. Baca Qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Udah stop, mantap. Itu namimu siapa? Namiku Nasrullah Pak. Baca idza jaa nasrullah. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mantap. Stop. Coba itu kamu namimu siapa? Namiku Imran Pak. Baca Ali Imran. Panjang nih Pak kata dia. Maaf Pak kata dia. Memang namiku Imran tapi panggilan sehari-hari Kulhu Pak. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Kalau udah bagus bacaannya, suruhlah dia imam. Anak-anak muda nih Pak, usaha kita percayakan 100%, tapi tetap dibimbing. Ada sebuah acara peringatan Isra Mi'raj, nak undang Ustadz Hatoli, disarahkan semuanya ke pihak muda, orang tuanya dah dipasang nih. Apakah yang undang Ustadz Hatoli sesuka hati dia, dianggapnya pihak mudanya metal. Di WA nya saya, Pak bisa ke kau ceramah? La ilaha illallah, bisa ke kau ceramahnya dari kecil aku udah bisa ceramah. Udah gaya dia ngundang saya pakai SMS, beban biaya perkara kepada penerima. Ketik yes jika setuju. Kau serius nak undang saya ini saya. Tapi malam hari itu saya diundang di masjid apa namanya itu? Miftahus Sa'adah. Miftah kunci sa'adah, kebahagiaan. Miftahus Sa'adah, kunci kebahagiaan. Kalau bapak ibu nak bahagia, masuklah ke masjid itu. Bahagia sekarang kan? Orang bahagia itu dia mudah tidur. Jadi jangan heran kalau nanti dengarkan ceramah saya banyak yang tidur. Barang lagi bahagia. Orang di Amerika tidak bahagia, payah tidak tidur. Orang di Jepang tidak bahagia, payah tidak tidur. Tapi di Indonesia kita alhamdulillah 5 menit dengarkan ceramah dah bisa tidur. Luar biasa kan? Berarti kita lagi bahagia. Di Masjid Miftahus Sa'adah saya diundang bulan 11 2020 yang lalu. Yang hubungi saya bisa ngisi ceramah di Masjid Miftahus Sa'adah Desa Dungun Perapakan, insya Allah bisa. Itu orang tua Pak kalau ngundang. Jangan seluruhnya disarankan ke pihak muda kan mau yang metal. Makanya imam-imam di masjid ini kalau ada yang muda bacaannya bagus boleh dilatih Pak seperti yang azan G2 usahakan orang tua yang azan. Kalau ada yang muda aja suruh azan, suruh dia azan. Pak aku bisa azan, aku ranking 1 tingkat RT. Ini Pak kata dia piagamnya tingkat RT. Azan lah. Azan apa itu? Azan subuh. Bu, ibu, adik kira dah kematian. Ibu nanti subuh kalau kedengaran ada orang bunyi muka lawang ceklek, begitu ibu pantau ternyata anaknya nak pagi sembahyang subuh berjamaah di masjid, ibu dah kaya. Kenapa? Ibu akan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Makanya ibu kita berdoa tiap rakaat salat, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Minta anak yang sajuk dipandang mata. Ibu kalau azan maghrib, Allahu Akbar, anaknya dah pakai kain, pakai baju taluk belanga, pakai songkok, bawa Quran. Mak, aku nak pagi sembahyang berjamaah di masjid lah kak, ya kita ngaji mak. Kira-kira sajuk nak hati ibu melihatnya? Sajuk. Coba pun anaknya hantu, rambut macam nak durian, subangnya 12, kerek 3, kanan 3, alis 2 IG, hidung 2 IG, macam nak sapi korban.
minggir sikit. Dia yang makanya kita yang nyiluk melihatnya. Balik ke rumah, mak bukakanlah mak. Ketakutanlah umatnya. Banyak orang tua takut anaknya balik ke rumah karena anaknya dah jadi hantu. Tapi kalau anak yang tadi yang soleh dan soleha, pagi dia semua yang berjamaah di masjid, balik ke rumah, assalamualaikum. Nah, iya salam yang salah sebenarnya. Ngapain salah Pak Ustaz? Kumnya tidak boleh panjang. Kan si huruf waw di sini. Yang betul assalamualaikum. Ngapain udik lalu assalamualaikum? Salah yang diajarkan kepada kita ternyata assalamualaikum mak, waalaikumsalam. Anak umat dari masjid dari ngaji salam mendalam dengan umat, salaman cium tangan. Apa kabar umat? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Umat pasti anggota BKMT mak. Kau tahu? Suah aku dengarnya mak. Bahagia hati ibu ketika anaknya soleh dan solehah. Iya di nanti yang mendoakan ibu kalau ibu mati, betul? Kalau lakinya kira-kira didoakannya tidak ibu kalau udah mati? Hah? Ibu ke belum mati, udah didoakan cepat mati. Di rumah jangan ngerepet tolen naknya. Makilah orang laki banyak dan bantah di rumah. Iya, takut dia nak jawabnya. Enggak Pak Ustaz, aku nak jawabnya. Aku di kameranya dari belakang. Bang, tadi kau nukung Pak Ustaz atau dia ngomong si anak kok? Yo videonya yo. Ibu tak ada yang lebih ibu harapkan. Kalau esok lusa mati, ibu kumpul-kumpulkan harta. Kalau tak disedekahkan di jalan Allah, akan diambillah lakinya untuk kawin sekali lagi. Itu dapat duit dari laki, beli cincin. Dapat duit arisan, beli cincin. Dapat duit keluar kota, beli cincin. 5 IG jarinya udah 5 IG cincinnya. Jalannya pun lagi. Nak pagi dengarkan ceramah. Bu, nak kemana bu? Dengarkan ceramah. Mati sok. Kata lakinya dah lama aku tunggu kau mati. Belum pasti. Dipakainya untuk nikah lagi sekali lagi dengan yang lebih cantik bini muda. Suka ibu-ibu enak balitas. Ada duit balitas, ada duit balitas, dapat duit balitas. Satu lemari tasnya tolen. Ingat ibu akan dihisap nanti di akhirat di hadapan Allah. Untuk apa tas nutup kata Allah. Banyak-banyak kau beli dan kau infakkan di jalan Allah. Ibu apa tak sukanya beli tas? Saya tanya Pak Ustaz, itu aku beli tas untuk aku bagi undangan. Di sini kan banyak makanan Pak Ustaz. Kalau aku lihat kue aku ingat anakku. Kalau aku lihat pisang aku ingat lakiku. Nah petang tawa pisang ini kotor utaknya. Balintas itu lebih baik ibu jual, ibu sedekahkan, ibu infakkan. Ialah nanti yang akan nolong ibu di hadapan Allah. Karena ibu akan dan sadar ceramah Pak Ustaz Hatoli, masa ibu-ibu toilet yang mati. Oke, kita balik sekarang bapak yang mati. Bapak dapat duit beli tanah, dapat duit beli motor, dapat duit beli oto. Takaan ngopi pagi mati. Siapa yang ngambil otonya? Bininya. Apa lagi kalau bininya muda masih? Semakai dipakainya untuk kawin dengan brodis, berondong manis. Balikannya motor ninja yang dia CGS jalan-jalan sore. Wah, dipegangnya lah pinggang brodis tadi, orang bujang tadi ya. Abang, kata lakinya yang baru, dek, di mana kubur lakimu yang lama? Sana, gitu. Dan nunjuk kayak tangan pun ada lagi mau pak. Dan nunjuk dia pakai kaki. Tetapi dia tidak cinta dengan kita. Nah Pak Ustaz, buktinya dia nangis waktu lakinya mati. Iya, acting aja. Gaya-gaya aja ya. Hari pertama mungkin saya melihat ini di kampung saya. Lakinya mati, nangis
sampai bangkak gigit matanya macam nak talur rangsing. Iya, hari pertama Pak. Hari ketiga mulai redup sadiknya. Seminggu kemudian dah kering air matanya. Sebulan kemudian dah si anak cerita tentang laki. 2 bulan kemudian dah diambilnya remote nonton film pelawak. Ini talk show Sule dan Andri dah tawa kiki. Dah lupa sedangkan cinta di dalam tanah dimakan cacing tanah. 3 bulan kemudian apa kata dia, Nong, coba carikan STNK dengan BPKB otomotor ayahmu. Untuk apa mak? Untuk mak bawa ke kantor samsat. Nah ngapain kan dia? Berubah balik nama jadi nama umat. Ngapain jadi nama umat? Kau dah tahu ke polisi tak bisa nangkap kamu. Makanya ganti balik nama. Jadi Pak, kalau hati yang bapak simpan, tapi sudah disedekahkan, maka akan menjadi rebutan bagi yang masih hidup. Tapi kalau dah bapak sedekahkan, bangun kantor masjid, infakkan ke gerakan infak beras, berikan ke panti asuhan, beri anak yatim makan, ialah yang akan menolong bapak nanti di hadapan Allah. Bagi bapak-bapak yang banyak duit, nanti liburan, kalau liburan jangan cuma bawa anak ke pantai. Mau anak liburan ke pantai? Bagus. Mau anak liburan ke mall Singkawang? Boleh. Tapi sekali-kali coba bawa dia ke panti asuhan, melihat anak yatim yang si orang tuanya. Mak, itu kita di mana? Itu panti asuhan. Itu siapa mak? Itulah anak-anak kawan-kawan seumuran dengan kau yang rumah ayahnya si anak. Kalau mau kau sosok kau tinggalkan juga situ. Bekasan di dalam otaknya, insya Allah dia akan makin sayang dengan bapak ibu. Takut dia kehilangan rumah ayahnya. Itulah pentingnya nanti kalau punya duit datang ke panti asuhan, makan sama-sama dengan anak yatim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai situ ketua pantinya. Saya ketua pantinya, kata Pak ketua panti. Ada berapa anak yatim di panti itu? Ada 200. Tolong keluarkan, kami nak makan sama-sama. Semuanya ke Pak, nah, orang 2 aja. Kebetulan cuma mau ada bungkus nak tu. Itu lebih baik Bapak Ibu. Jangan cuma pagi ke mall, pagi ke pantai, pagi ke gunung, pagi ke Subadang, tapi lupa kita memberikan pendidikan psikologi kepada anak-anak kita. Nah, anak yang soleh tadi, yang masih muda, yang masih kuat tenaganya, bawa dia ke masjid. Itulah dia biar kaciknya di masjid situ tandakan ramai. Saya lihat 1, 2, 3, 4, 5 bisa dihitung pakai jari biar kaciknya. Itu yang dari intai-intai malaikat maut yang banyak, yang ada nama Haji ya, dalam Haji Pak Haji. Apa kata Muhammad Al-Fatih, panglima perang penakluk kota Konstantinopel, kalau masih hadir dia kacik lari-lari, lompat-lompat, bercacat-cacat di masjid, bersyukurlah karena 20 tahun akan datang IED pengurus masjidnya. Makanya dia kacik di masjid, saya disuruh balik. Tapi kan dia pongah Pak Ustaz, wajar dia kacik pongah. Yang tidak wajar dia dah tua pongah. Udah buat masih cacat-cacat. Dah lama kau gaya Pak. Jangan sampai disuruh balik. Ini ada kadang-kadang Pak Imam ketua masjid di sebuah kampung melihat dia kacik pongah langsung disuruh balik. Kita mun pongah semuanya balik aja. Balik inyan biar Pak. Namanya juga biar kacik kan. Apa kata dia? Guru kita di masjid kan nak marahi toleh ni. Dia guys. Terus gimana kita? Kita main game aja lah kata dia. HP ku yo bisa pinjamkan kita nembak musuh yang daan mati-mati aja. Sampai tuwe dia daan ke masjid. Siapa yang salah? Kita yang salah. Ibu-ibu juga sangat salah. Banyak ibu-ibu salah. Karena apa biar kasih pongah, ibu-ibu punya salah. Dan nyambung ceramah Pak Ustaz Hatoli, masa kita ibu-ibu salah gara-gara ada biar kasih pongah di masjid. Ada ibu-ibu salah masanya anak pagi ke masjid, anak pongah sengalawan di rumah macam nak wanyik sengalawan. Mak tu baru balik dari Kume,
Ibu, apa kata emaknya? Nong, sana pongah di rumah, cobalah ke masjid. Betul kayaknya. Usah nak pongah di rumah, cobalah ke masjid. Ke masjid aja kata dia. Dah cepat-cepat kita ke masjid. So ngalawanlah dia di masjid. Oh, barang pasal umatnya kayak dia kacik tu banyak bujur halus orang. Jujur kayak polos. Sengalawan dia di masjid yang pak labai yang darah tinggi. Bila dia kacik pokok langsung naik darahnya. Kita dia usah nak pokok cepat. Mati terkekang. Kebetulan dia bawa HP di foto nih. Masukkan ke Facebook, Pak Labai mati terkekang. Nah, jadi gimana Pak Ustadz biar kacik tuh dia ramai di masjid? Bersyukur kalau masih ramai biar kacik di masjid, dan khawatirlah kalau masjid dah sapi dari biar kacik. Artinya 20, 30, 40 tahun akan datang si anak pengurus masjidnya. Itu masjid dah bagus, awas. Kalau si an biar kacik, berarti masjid itu akan tutup 20 tahun akan datang. Bukanya cuma seminggu sekali hari Jumat, jam 11.30 buka, tutup Jumat jam 12.30, buka lagi Jumat depan. Si an pengurusnya. Jadi gimana ini biar kacik? Kalau biar kacik nih ponga, tiap hari diingatkan, Sanak ponga anak-anak semayangnya betul-betul akan tertanam di otak mereka tiap hari. Semayang sanak ponga, semayang. Isuk ingatkan lagi semayang sanak ponga kita ngadap Allah. Semayang sanak ponga. Coba besok rusak tulat janun hari Minggu pagilah ke gereja. Lihat di gereja ada tak biar kacik ponga? Cian barang tiap minggu dah dipasang umatnya. No, itu hari Minggu kita nak ke gereja ngadap Tuhan, kita usah nak pongah di sini. Awak mak di gereja sana pongah, di gereja sana. Tertanam dalam hatinya sampai nanti dia dah pasar. Itu harus selalu diingatkan tiap hari. Maka ganti ketika dah agak pasar dia malam tertanam semayang. Ada kawannya sepuang, semayang. Paling dia nyinggung aja lah. Nah, kalau biar kaciknya ramai, taruh dia di sok belakang sungainya, khusus biar kacik. Sana ditaruh di depan biar kacik. Kenapa Pak Ustaz? Biar kaciknya mutusik sok. Kenapa mutusik sok? Dua macam penyebabnya. Pertama, biar kacik belum dikarat pistol lainnya, belum bersunat, masih bawa najis di ujungnya ya. Yang kedua, biar kacik wuduknya belum sempurna. Biar kacik wuduk Pak, hidupkannya keran, bigi matanya nak angin cuci. Hidupkannya keran, sempak-sempaknya dah semayang. Tapi ni aki banyak juga saya lihat yang gitu. Nak ansah wuduknya harus diunsut-unsut, di celah-celah jari ya dibasuh supaya masuk air wuduk. Karena air wuduk, kalau air wuduk tak masuk, tak ansah wuduknya, tak ansah juga solatnya. Nah, ini biar kacik taruh di belakang. Kalau biar kaciknya cuma 2-3 ekor Pak Ustaz, taruh di ujung sok. Kalau biar kaciknya sikit dan sok nak pano, di pasarnya dia no, sanak pongahi. Tapi kata Syekh Atiyah Safar, biar kacik yang boleh dibawa ke masjid yang umur 3 tahun ke atas, yang dah bisa dipadahi. Karena kalau 3 tahun ke bawahnya belum bisa dipadahi, kita padahi, no? Sana pongan kalau semayang ni, nak kita gayakan, kita udah digayakannya. Masih nguruk. Saya dengan anak saya umur 23 tahun masih tak nguruk. Nah, atau ada juga yang waktu awal-awal sholat semayang kita ingatkan, anak-anak usah nak semayang, usah nak sekolah kalau semayang ni, apa kata dia, mulai-mulainya tanam. Tapi begitu kita dah takbir, Allahu Akbar, mulai dia berjalan-jalan, wah, bercacak-cacak di sok depan, cacak lagi ke yang Pak Haji naruh kacamata di depan, kocek aja kacamatanya.
Untuk taruh di depan lagi, takut kena kacang, lah biar kacang. Ini caranya supaya masjid kita tetap ramai orang sholat berjamaah di masjid. Kenapa harus berjamaah di masjid, Pak Ustaz? Masjidnya udah bagus, tapi kenapa orangnya sepi? Mungkin orang tidak tahu bahwa pahala sholat berjamaah itu luar biasa. Sehusuk-husuknya ibu bapak sembahyang di rumah, pahalanya 1 derajat. Sehusuk-husuk bagaimanapun, karena tampar pun tidak bergerak kayak. Tapi kalau di masjid, sholat berjamaah 27 derajat pahalanya. 1 derajat antara langit dan bumi. Berarti kali 27 kali derajat antara langit dan bumi. Pahalanya luar biasa. Ini kalau dibalik duit di depan tuh, pahalanya tidak sama. Sop pertama 1 miliar, sop kedua 500 juta, sop ketiga 100 juta, sop paling ujung 2000. Pasti banyak orang yang berebut nak di sop depan. Itu kadang dah tahu sok dapat kosong kawan yang ditulak-tulakan. Kau aja masuk, kau aja masuk, kau aja. Akhirnya lama buruk mulai sembahyang. Maka kalau ada sok kosong di depan, kita dolok maju. Apa kata Nabi? Sampai yang datang sembahyang Jumat pertama, pahalanya seperti sekok unta. Datang Jumat kedua, pahalanya seperti sekok sapi. Datang Jumat ketiga, pahalanya seperti sekok kambing. Datang Jumat keempat, pahalanya seperti sekok ayam. Datang Jumat kelima, pahalanya seperti sekok burung. Datang Jumat keenam, pahalanya seperti sigit talur. Datang Jumat yang paling nudi, talur piring pun tidak dapat. Lihat aja belum bentar. Kalau di HP saya dah 72 menit. Berarti saya ceramah dah 72 menit. Nah, intinya adalah bahwa setelah masjid kita bangun dengan baik, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, kata Nabi, banallah mislahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan baginya rumahnya di surga. Insya Allah bapak ibu semuanya nanti punya rumah di surga. Masjid udah jadi, tapi WC-nya masih di sini. Saya tanya dengan orang-orang di Balangingun, masjidnya udah jadi pak, udah lama jadinya. Ngapain WC-nya tangsian? Orang dah mau nyumbang untuk bangun WC pak Ustaz. Ngapain dia? Yo hadisnya ya katakan, kata dia sampai bangun rumah Allah, Allah bangunkan rumah baginya di surga. Dibiarkan mau bangun WC. Kalau Allah bangunkan WC di surga, lalu kayak di pemahamannya. Yang nyumbang pembangunan masjid 10 juta, maka nanti dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Yang nyumbang 2.000, nanti Allah bangunkan juga rumah tapi dekat-dekat WC lah. Yang 2.000 nak usah sadih, yang penting ikhlas. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kalau kau berbuat baik, kacik macam nak dabu, Allah akan balas. Kalau macam nak dabu aja Allah balas, apa lagi lah 2.000. Ya dalilnya. Kalau ada kawan nanya, kenapa kau tang nyumbang 2.000? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ayat apa ya? Intahi katanya, kurang aja tahu. Yang jelas kata Pak Ustadz, itu adalah Quran surah Al-Zalzalah. Pokoknya acara apapun nanti, terutama malam hari ini Isra dan Mi'raj, poinnya adalah pertama, kalau memang beriman kepada Allah dan hari akhir, pertama bangun masjid rumah Allah. Yang kedua, dirikan sholat berjamaah 5 waktu di dalamnya. Dan cuma itu, nanti diadakan kegiatan-kegiatan lain di dalam masjid, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, halal bihalal, nuzulul Quran, ceramah tarawih dan lain sebagainya. Jelas? Jelas. Dah jelas sudah lah. Lah kau di 1 jam lebih saya ceramah, minum pun belum. Gimana Bu? Bantar ke lama sejam lebih dah. Nak nyukikan hati saya, tahu aja. Ceramah tuh tidak gampang. Nah, kita tidak gampang Pak Ustaz. Coba lihat saya berdiri
kaki nahan berat badan, tangan siau layau, utak mikir, mulut ngeraup, udah tinggi betimulan. Udah sejam lebih masih bantar. Model kayak itu yang nyuruh Ustaz cepat mati. Demikian yang dapat saya sampaikan, karena esok subuh jam 1 kalau saya harus berangkat ke kubur raya. Esok ada 3 tempat saya ceramah. Insya Allah malam itu saya berangkat, 5 hari akan datang baru saya balik lagi ke Sabas. Minta doanya dari Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan untuk saya. Dan untuk kita semuanya, Allah berikan keselamatan saya dari berangkat sampai balik lagi ke Sabas. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada Pak Desa, Pak Bom, Desa Dungun Perapakan beserta berangkatnya, bapak-bapak haji, tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau selama 1 jam lebih itu ada ucapan saya yang nyinggung perasaan, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mau ke Bapak Ibu maafkan saya? Dah lah Kak. Jangan ada dusta di antara kita. Saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada jarum yang patah, usah nak disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong usah nak melapor ke polisi. Saya bukan ustaz ekstrim, saya adalah ustaz es krim. Lembut, sejuk dan manis. Inilah dia. Aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah. Saya ucapkan selamat berpisah. Insya Allah jumpa lagi di lain kisah. Amin. Ibu bapak punya HP tak? Punya? Ibu bapak punya HP? Punya. Kalau nak masih dengarkan ceramah saya, buka www.youtube.com. Cari di sini Hatoli, enter, banyak ceramah saya di sini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Kalau HP bapak ibu lobet, diapakan? Diacas. Kalau diacas 1 jam lebih, ada tak bolehannya? Ada. Sekarang bapak ibu dah saya cas 1 jam lebih. Kira-kira ada tak bolehannya? Awas kalau si an make kata Allah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang beriman itu Muhammad kata Allah sami aja. Nak kau ceramah nak daat kau ceramah sami aja, mereka tidak akan beriman. Tidak ada perubahan. Kalau bapak ibu selama 1 jam dah saya ceramah si an boleh haji, hati-hati kata Allah sami dengan orang kafir. Paling tidak kalau nak membuktikan ceramah saya berhasil, lihatlah kalau subuh bertambah nak jamaahnya di masjid itu. Kalau berkurang, bisa nak undang lagi saya. Berarti malah menurunkan semangat jamaah, nak sembahyang berjamaah. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita masuk surga semuanya. Kalau bapak ibu nanti si an melihat saya di surga, ini bapak ibu insya Allah masuk surga semuanya. Lalu ketika masuk surga, si an melihat saya di surga, tolong cari saya di lantai atas. Mungkin saya di surga paling tinggi gitu. Bukan sombong, tapi kerewak dah pasti. Beli keripik 10.000 rupiah, keripik dimakan di waktu subuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.